VOA This Morning. Hello, good morning, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA This Morning edisi Jumat 13 Desember 2024, Friday the 13th. Ya, pendengar, siaran ini dipancarkan dari Studio 17 VOA di pusat kota Washington DC. Saya Leona Triano dan bersama saya di studio produser Puspita Sariwati dan teknisi kami Nick Ivanov. Pendengar, berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya Amerika isyaratkan dukungan bersyarat bagi pemerintahan masa depan di Suriah. On the rebels' own Telegram channel, there were statements saying di saluran Telegram milik pemberontak ada pernyataan yang mengatakan kami telah merebut Masjid Umayyah. Amerika isyarat, saya ulangi, tim Trump persiapkan deportasi imigran ilegal dengan dukungan militer. We're going to have the largest deportation in history. I'm not proud to say that either. Kita akan melakukan deportasi terbesar dalam sejarah. Saya juga tidak bangga mengatakannya, tetapi ini adalah hal yang sulit dilakukan. Pendengar, siaran ini juga bisa disimak melalui streaming langsung maupun tunda dimanapun Anda berada. Tentu saja dengan syarat ada hubungan atau sambungan internet ya. Ya, secara worldwide di mana saja. Di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Kini segera kita awali dengan berita dunia bersama Utami Husin. Selamat pagi. Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hari Kamis 12 Desember mengatakan bahwa pasukan Israel akan tetap berada di sebuah zona penyangga Suriah yang berdekatan dengan dataran tinggi Golan sampai pasukan Suriah dapat menjamin keamanan di sana. Pasukan Israel bergerak maju dari wilayah mereka di dataran tinggi Golan memasuki zona penyangga dan wilayah Suriah setelah pemberontak menggulingkan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Israel tidak mengizinkan kelompok-kelompok jihad untuk mengisi kekosongan itu dan mengancam komunitas Israel di dataran tinggi Golan dengan serangan seperti pada 7 Oktober, kata kantor Netanyahu. Langkah Israel itu telah dikritik oleh PBB sebagai pelanggaran terhadap perjanjian 1974 yang menetapkan jalur yang memisahkan pasukan Israel dan Suriah dengan zona penyangga yang dipantau PBB di antara keduanya. Prancis, Iran, Rusia, Turki, dan Arab Saudi juga mengkritik langkah Israel. Dan Amerika telah menyatakan penting bahwa pengerahan pasukan ke sana bersifat sementara. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken menyerukan pemimpin baru Suriah agar menghormati hak-hak perempuan dan kaum minoritas, serta mencegah ekstremisme mendapat pijakan baru di negara itu. Ia mengatakan demikian sewaktu meninggalkan Yordania hari Kamis. Blinken juga mendesak banyak pihak di Suriah untuk menghindari langkah-langkah yang dapat mengarah pada kekerasan lebih jauh. Ia menyebut ini waktu yang benar-benar menjanjikan, namun juga bahaya bagi Suriah dan negara-negara tetangganya. The focus of our work here is to coordinate efforts across the region. Fokus pekerjaan kami di sini adalah untuk mengoordinasikan upaya di seluruh kawasan untuk mendukung rakyat Suriah sewaktu mereka beralih dari kediktatoran Bashar al-Assad yang brutal. Katanya, sewaktu ia bersiap meninggalkan Yordania dan bertolak menuju Turki, sekutu Amerika di NATO yang juga pendukung utama kelompok pemberontak Suriah. Blinken mengatakan kepada para wartawan bahwa Amerika akan berfokus pada mencegah para pelaku manapun di dalam dan di luar negeri untuk mendahulukan kepentingan sempit mereka sendiri di atas kepentingan rakyat Suriah, terutama pada momen yang sulit ini. Ia juga meminta pemimpin baru negara itu agar memastikan bahwa senjata kimia apapun diamankan dan dihancurkan. Presiden terpilih Amerika Donald Trump Rabu mengatakan ia berencana untuk membuat Kari Lake, seorang politisi dan mantan jurnalis Arizona, diangkat sebagai kepala Badan Penyiaran Internasional yang didanai pemerintah, Voice of America atau VOA. Trump mengumumkan di platform media sosialnya, Truth Social, bahwa Lake akan diangkat sebagai direktur VOA.
Lake adalah sekutu politik dekat presiden terpilih itu dan mantan pembawa berita di stasiun televisi Fox News di Phoenix, Arizona. Ia bekerja dalam bidang jurnalisme selama 27 tahun sebelum meninggalkan profesi itu pada 2021 untuk mencalonkan diri sebagai gubernur Arizona. Dalam unggahan di platform media sosial X, Lake mengatakan ia merasa terhormat karena diperhitungkan untuk jabatan di VOA. Ia mengatakan bahwa VOA adalah outlet media internasional yang vital yang mempromosikan demokrasi dan kebenaran. Di bawah kepemimpinan saya, katanya, VOA akan unggul dalam misinya mencatat pencapaian Amerika di seluruh dunia. Ribuan pelayat berkumpul di Afghanistan Timur Kamis untuk menghadiri pemakaman Menteri Taliban urusan pengungsi sehari setelah ia tewas terbunuh dalam serangan bom bunuh diri. Afiliasi ISIS di kawasan itu mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Khalilur Rahman Haqqani menjadi sasaran sewaktu ia keluar gedung kantornya di ibu kota Afghanistan, Kabul, hari Rabu. Ia adalah orang paling penting Taliban yang menjadi korban sejak kelompok itu kembali ke kekuasaan pada Agustus 2021. Serangan itu juga menewaskan dan melukai beberapa pegawai kementerian. Pemakamannya berlangsung di kampung halaman Haqqani di Paktia, provinsi di bagian timur yang berbatasan dengan Pakistan. Demikian berita dunia. Pendengar, setelah jatuhnya Presiden Syria Bashar al-Assad, pemerintahan Biden mengatakan akan mendukung transisi menuju pemerintahan non-sektarian yang bertanggung jawab kepada rakyat Syria. Namun, dalam waktu kurang dari 6 pekan, akan ada pemerintahan baru Amerika di bawah kepemimpinan Donald Trump yang mengisyaratkan ketidakinginan untuk ikut campur. Kepala Biro VOA di Gedung Putih, Patsy Widakuswara, melaporkan dan selengkapnya disampaikan oleh Arif Budiman. Janji Presiden terpilih Donald Trump untuk melakukan deportasi terbesar dalam sejarah Amerika menimbulkan pertanyaan tentang kelayakan dan legalitasnya. Koresponden imigrasi VOA Lynn Barros melaporkan bagaimana militer Amerika mungkin terlibat dalam rencana tersebut. Berikut laporan selengkapnya. Selama kampanye kepresidenannya, Donald Trump mengatakan masalah terburuk di Amerika adalah imigrasi ilegal. Kita akan melakukan deportasi terbesar dalam sejarah. Saya juga tidak bangga mengatakannya, tetapi ini adalah hal yang sulit dilakukan. Sejak memenangkan pemilihan, Trump telah membagikan postingan di media sosial yang mengatakan bahwa dia akan mengumumkan keadaan darurat nasional dan mengerahkan pasukan Amerika untuk membantu deportasi tersebut. Bagaimana militer Amerika dapat digunakan untuk melaksanakan janji deportasi massal ini masih belum jelas, kata Joseph Nunn, guru besar ilmu hukum di New York University. It really depends on what exactly. Itu benar-benar tergantung pada apa yang sebenarnya dipikirkan Presiden dalam hal bagaimana ia ingin menggunakan militer. Apakah ia ingin militer berpartisipasi langsung dalam penegakan hukum atau memberikan lebih banyak dukungan tidak langsung pada operasi deportasi federal. Pemimpin perbatasan yang baru, Tom Homan, merencanakan pendekatan yang lebih agresif. Kami akan melakukan operasi deportasi besar-besaran dan kami akan mencoba menemukan lebih dari 300,000 anak yang dilepas oleh pemerintahan ini. Homan mengutip laporan keamanan dalam negeri yang menunjukkan lebih dari 32,000 anak di bawah umur tanpa pendamping tidak menghadiri sidang pengadilan, sementara lebih dari 290,000 lainnya tidak menerima pemberitahuan. Komite Kehakiman Senat minggu ini membahas tantangan deportasi massal dan Partai Demokrat mengatakan hal itu dapat merugikan ekonomi, seperti disampaikan oleh Senator Alex Padilla dari California. The fact is, there are millions of undocumented immigrants. Faktanya ada jutaan imigran tidak berdokumen yang tinggal di Amerika Serikat saat ini yang bekerja di industri yang penting bagi seluruh ekonomi kita.
Partai Republik menekankan pentingnya supremasi hukum, seperti ditegaskan oleh Senator John Cornyn dari Texas. We will follow through on the orders of removal by immigration courts. Kami akan menindaklanjuti perintah deportasi oleh pengadilan imigrasi dan sekali lagi kami tidak akan menerima pelanggaran hukum dan kriminalitas di Amerika Serikat sebagai hal yang normal. Untuk Alin Beros dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono. Pendengar, demikian tadi laporan terkait janji Presiden terpilih Donald Trump untuk melakukan deportasi terbesar dalam sejarah Amerika. Dan kita kembali ke berita atau laporan berikutnya yang tadi seharusnya sudah disiarkan, namun karena ada masalah teknis ya, tentang jatuhnya Presiden Suriah Bashar al-Assad dan kemungkinan masa depannya dari sikap dari Amerika tentang bagaimana sikap Amerika nantinya. Terima kasih, silakan. Suriah yang baru diakui dan didukung oleh Amerika Serikat. Itu pernyataan pemerintahan Biden di tengah ketidakpastian yang mendalam pasca jatuhnya Presiden Bashar al-Assad. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby mengatakan, What we want to see in terms of governance in Syria is governance that Apa is yang seen as ingin credible. kami lihat dalam hal pemerintahan di Suriah adalah pemerintahan yang dipandang kredibel dan sah, berkelanjutan, memenuhi aspirasi rakyat Suriah. Dan itulah hasil dari proses yang dipimpin Suriah yang membawa mereka ke sana. Hayat Tahrir al-Sham, kelompok pemberontak yang menggulingkan Assad, ditetapkan Amerika Serikat sebagai kelompok teroris asing. Ada imbalan $10 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapan pemimpinnya, Abu Muhammad al-Golani. Dalam beberapa tahun terakhir, Golani menjauhkan diri dari ideologi ekstremis. Namun ia menyampaikan pidato kemenangannya pada hari Minggu dari sebuah masjid kuno Sunni di Damaskus, bukan dari istana presiden, sebuah tanda yang mengkhawatirkan bagi sebagian orang, kata Michael Rubin, seorang cendekiawan di American Enterprise Institute. On the rebels' own Telegram channel, there were statements saying, Di saluran Telegram milik pemberontak ada pernyataan yang mengatakan kami telah merebut Masjid Umayyah. Selanjutnya kami akan pergi ke Al-Aqsa yang tentu saja berada di Yerusalem. Lalu kita akan pergi ke Ka'bah yang berada di Arab Saudi. Presiden Amerika Serikat Joe Biden bergerak cepat dengan melancarkan serangan udara terhadap sasaran-sasaran ISIS di Suriah pada hari Minggu. Dan pada hari Rabu, ia mengirimkan diplomat utamanya ke Turki dan Yordania untuk berkonsultasi dengan para pemimpin. Namun pada 20 Januari, Biden akan digantikan oleh Donald Trump yang mengisyaratkan tidak ingin ikut campur. Di media sosial, Trump memperingatkan, biarkan saja, jangan terlibat. Namun Amerika Serikat sudah terlibat. Amerika memiliki sekitar 900 tentara yang dikerahkan di Suriah dan mendukung kelompok pemberontak Kurdi Suriah. Washington juga memiliki hubungan dekat dengan semua negara tetangga Suriah, yakni Irak, Lebanon, dan sekutu Amerika Serikat, Israel, Yordania, dan Turki. Ryan Crocker, mantan duta besar Amerika Serikat untuk Suriah, tidak setuju dengan pendekatan Trump. Tidak jelas apakah berdasarkan doktrin dahulukan Amerika yang diusung Trump, Amerika Serikat akan mencapai apa yang diinginkan Biden, yakni pemerintahan masa depan Suriah yang inklusif dan non-sektarian. Arif Budiman, VOA Washington. Pendengar, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati menyatakan sedang memfasilitasi daftar barang mewah yang akan dikenai kenaikan pajak. Pajak pertambahan nilai 12%. Berikut laporan Gita Intan dari Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pengumuman tersebut akan disampaikan dalam waktu dekat bersama Menko Perekonomian. Menkyu Sri menegaskan pemerintah dalam menjalankan undang-undang, termasuk untuk penetapan PPN akan terus memberikan pemihakan kepada masyarakat luas dan menegakkan asas keadilan. Selain itu, katanya, pemerintah di saat yang bersamaan juga akan tetap menjaga kebijakan fiskal yang ada. Dalam kesempatan ini, Menkyu Sri juga menekankan bahwa barang kebutuhan pokok dan berbagai jasa seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, gula konsumsi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, penjualan buku, vaksinasi, rumah sederhana dan rusunami,
serta pemakaian listrik dan air minum akan tetap bebas dari PPN. Barang-barang yang tidak terkena PPN tadi tetap akan dipertahankan, namun sekarang juga ada wacana aspirasi adalah PPN 12%, naik ke 12 itu hanya untuk barang-barang yang dianggap mewah yang dikonsumsi oleh mereka-mereka yang mampu. Nah, kami akan konsisten untuk azas keadilan itu akan diterapkan. Karena ini menyangkut pelaksanaan undang-undang di satu sisi, tapi juga dari sisi azas keadilan, aspirasi masyarakat, tapi juga keadaan ekonomi dan kesehatan APBN, kami harus mempersiapkan secara teliti dan hati-hati. Ekonom dari Universitas Brawijaya, Profesor Chandra Prananda mengungkapkan, pemerintah harus secepatnya menjelaskan kepada publik kategori barang mewah apa saja yang akan dikenakan PPN 12%. Menurutnya ini penting agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat, terutama di kalangan pengusaha. Mungkin berikutnya seharusnya di dalam perjalanannya harus dijelaskan yang disebut dengan barang mewah itu apa kan gitu. Ini kan sebenarnya yang berbahaya adalah mindset itu gitu kan. Mindset bahwa ini akan dikenakan sehingga kecenderungan berkonsumsi jadi tanda petik jadi menurun. Sementara konsumsi menjadi andalan ekonomi kita. Nah, secepatnya pemerintah harus menjelaskan produk-produk apa saja yang memang akan dikenakan 12% sementara yang lain tidak. Chandra juga menilai bahwa kebijakan tersebut tidak akan berdampak signifikan terhadap kalangan masyarakat menengah dan bawah karena barang mewah yang jumlah dan konsumsinya terbatas oleh kalangan tertentu tidak akan meningkatkan inflasi. Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.